Halo teman-teman, ketemu lagi ya sama Kala dan Kale Channel. Kali ini Kala dan Kale Channel akan membahas arti dari kata agama. Apakah teman-teman tahu agama itu apa? Fungsinya, tujuannya, serta unsur-unsurnya. Kalau teman-teman belum tahu, teman-teman simak ya video ini. Sebelum kita melanjutkan video ini, teman-teman boleh ya subscribe channel ini supaya channel ini makin berkembang. Dan tim Kala-Kale makin semangat nih cari fakta-fakta untuk teman-teman. Yuk tanpa berlama-lama kita masuk ke videonya. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan agama atau religius? Menurut KBBI, pengertian agama adalah suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah terkait pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Ada beberapa pendapat lain, salah satunya mengatakan arti agama adalah suatu kepercayaan dan penyembahan terhadap kuasa dan kekuatan dari sesuatu yang luar biasa di luar diri manusia itu sendiri. Sesuatu yang luar biasa itu disebutkan dengan beragam istilah. Penyebutannya sesuai dengan bahasa manusia itu sendiri ya teman-teman. Kala dan Kale Channel memiliki beberapa contohnya. Misalnya, ada yang menyebut Aten, Tuhan, Yahweh, Elohim, Allah, Dewa, God, Shangti, dan lain sebagainya. Namun, apakah teman-teman tahu agama itu berasal dari kata apa? Ya, agama sebenarnya diambil dari bahasa Sangsekerta yang berarti secara umum suatu tradisi, di mana agama terdapat dari dua suku kata, A dan Gama. A artinya adalah tidak, sedangkan Gama berarti kacau. Sehingga bila dilihat dari asal katanya, definisi agama adalah suatu peraturan yang dapat menghindarkan manusia dari kekacauan, serta dapat mengarahkan manusia menjadi lebih teratur dan tertib pastinya. Tuh kan? Agama saja artinya adalah peraturan yang membuat manusia lebih teratur. Jadi jangan saling berantem ya teman-teman. Oke, selanjutnya Kala dan Kale Channel telah merangkum dari beberapa sumber, pastinya dari para ahli ya teman-teman. Pengertian agama menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Kala dan Kale Channel mengambil dari Anthony F.C. Wallace. Menurut Anthony, pengertian agama adalah seperangkat upacara yang diberi rasionalisasi melalui adanya mitos dan menggerakkan kekuatan supranatural agar terjadi perubahan keadaan pada manusia dan alam semesta. Yang kedua, menurut Emil Durkheim. Menurut Elmi, arti agama adalah suatu sistem yang terdiri dari kepercayaan serta praktik yang berhubungan dengan hal suci dan menyatukan para penganutnya dalam satu komunitas moral atau umat. Menurut Nikolaus Diyarkara, SJ, menurutnya pengertian agama adalah suatu keyakinan karena adanya kekuatan supranatural yang mengatur serta menciptakan alam dan sisinya. Yang keempat, menurut Yapi Pelokila, menurutnya pengertian agama adalah suatu keyakinan yang percaya dengan adanya Tuhan serta mempercayai hukum-hukumnya. Sedangkan menurut Damianus Hendro Puspito, menurut Damianus, pengertian agama adalah suatu sistem nilai yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam semesta, yang memiliki keterkaitan dengan keyakinan.
Selanjutnya, menurut para ahli, fungsi agama secara umum. Yang pertama, kehadiran agama memiliki peran dan fungsi yang cukup banyak dalam kehidupan manusia. Adapun beberapa fungsi agama adalah sebagai berikut. Sebagai pedoman hidup. Agama sebagai pedoman hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun secara kelompok. Yang kedua, agama sebagai sumber aturan. Agama sebagai sumber aturan tata cara hubungan manusia dengan Tuhannya, dan juga peraturan untuk sesama manusia pastinya. Yang ketiga, agama sebagai pedoman. Agama dijadikan sebagai pedoman bagi manusia dan mengungkapkan rasa kebersamaan dengan sesama manusia. Yang keempat, agama sebagai pedoman perasaan keyakinan manusia terhadap sesuatu yang luar biasa atau supranatural dari luar dirinya sendiri ya teman-teman. Yang kelima, sebagai cara manusia mengungkapkan estetika atau keindahan alam semesta dan segala isinya. Yang keenam, sebagai cara memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Jadi, menurut para ahli, fungsi agama adalah yang tadi kakak sebutkan ya teman-teman. Selanjutnya, Kalau dan Kale Channel akan membahas tujuan dari agama tersebut. Suatu agama tercipta karena manusia ingin mencapai tujuan tertentu di dalam hidupnya, dan agama dianggap dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Adapun beberapa tujuan agama adalah sebagai berikut. Yang pertama, agama untuk membimbing manusia dalam menjalani kehidupan dan cara lebih baik melalui pengajaran dan aturan, di mana ajaran dan aturan tersebut dipercaya berasal dari Tuhan. Yang kedua, untuk menyampaikan firman Tuhan pada umatnya pastinya, berupa ajaran-ajaran kebaikan dan aturan yang berlaku bagi manusia. Jadi, tujuan agama menurut para ahli adalah suatu ajaran-ajaran berbentuk ajaran kebaikan dan aturan untuk manusia berperilaku agar manusia tidak saling menyakiti pastinya. Kita lanjut yang ketiga, untuk membimbing manusia menjadi individu yang lebih berakal dan dapat menemukan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi, agama juga mengajarkan manusia untuk menyiapkan suatu hal bukan untuk ketika dia masih hidup saja, namun ketika setelah kehidupan. Agama juga menunjukkan caranya agar kita bisa selamat di kedua alam ini. Yang keempat, agama untuk membuka jalan bagi manusia yang ingin bertemu dengan penciptanya, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa pastinya. Ketika manusia itu telah meninggal ya teman-teman. Tadi adalah 4 tujuan agama menurut para ahli pastinya. Selanjutnya, Kale dan Kale Channel akan membahas unsur-unsur agama. Jelaskan definisi agama merupakan sesuatu hal yang sangat kompleks. Penjelasan yang dikemukakan oleh para ahli tidak pernah menjawab secara tuntas mengenai realitas agama dalam kehidupan manusia. Untuk memudahkan kita mengerti dan memahami arti dari agama, maka kita harus mengetahui unsur-unsur pokok yang terkandung dalam agama itu sendiri. Berikut adalah 3 unsur pokok agama dari rangkuman Kale dan Kale Channel. Yang pertama, manusia. Manusia merupakan makhluk yang memiliki akal abadi, dapat berpikir dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, manusia adalah umat atau penganut suatu agama yang berpikir dan percaya bahwa suatu saat di luar dirinya yang memiliki kuasa dan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam. Kedua, konteks penghambaan. Dalam konteks agama, penghambaan bukan berarti perbudakan ya, tapi lebih kepada adanya kebutuhan manusia akan kedudukan di hadapan Sang Pencipta. Dalam hal ini, penghambaan manusia kepada Tuhan akan melibatkan banyak hal, seperti simbol-simbol agama,
kitab, praktik agama, dan pengalaman keagamaan manusia itu sendiri. Yang terakhir adalah Tuhan. Pada dasarnya tidak ada kesepakatan bersama mengenai konsep ketuhanan, sehingga ada banyak konsep ketuhanan seperti teisme, deisme, panteisme, dan lain-lain. Namun secara umum Tuhan dipahami sebagai roh yang maha kuasa atau zat yang memimpin atau zat yang mengatur alam semesta ini. Dalam ajaran teisme, Tuhan adalah pencipta sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta. Sumber dari Wikimedia, teman-teman. Demikian penjelasan ringkas mengenai pengertian agama, unsur-unsur, tujuan, dan fungsi agama secara umum. Apakah teman-teman sudah bertambah wawasannya? Jadi, Kal dan KW Channel hanya ingin mengingatkan, agama adalah suatu ajaran yang berbentuk perintah dan aturan agar manusia bersikap lebih baik. Karena manusia memiliki akal, namun dalam akal manusia tidak diberikan batasan, sehingga manusia memiliki pemikiran secara umum dan bebas. Jadi, maka adalah sebuah agama menjadi pagar dari pemikiran tersebut, agar manusia tidak melakukan hal semaunya. Karena jika manusia semua menjalankan segala sesuatu hanya dengan otaknya, mungkin bumi ini akan hancur ya teman-teman. Karena akan timbul sikap acuh, tidak adanya sikap kasih maupun sayang, dan juga tidak adanya rasa saling memiliki. Maka percuma bila kita beragama namun kita masih berpikir untuk hidup sendiri-sendiri. Karena tidak ada satupun agama yang mengajarkan kita untuk melakukan tindak kekerasan. Setiap kepercayaan selalu mengajarkan kita untuk selalu bersama, saling membantu, dan saling mengasihi. Yang tadi adalah penjelasan Kala dan Kale Channel atas rangkuman para ahli, teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman setuju dengan pendapat Kala dan Kale Channel? Kalau teman-teman tidak setuju, teman-teman boleh kok tulis di kolom komentar biar kita bisa berdiskusi. Ingat ya teman-teman, berdiskusi bukan berdebat. Karena perdebatan hanya menghasilkan sebuah pertengkaran, tapi diskusi akan menciptakan sebuah solusi. Oke, buat teman-teman, yuk subscribe dan like channel ini. Dan jangan lupa di-share ya. Sampai jumpa teman-teman. Sampai ketemu lagi di video Kala dan Kale selanjutnya.